Kita punya YouTuber yang terkenal, ya inilah. Aduh, gitu kan? Saya terbang dulu ya. Jadi abnormal. Muncullah new normal. Iya. PSBB. Tapi kalau hari ini kan jadi belajarnya kita PSBB. buat ini tikus mah lumayan. Iya Pak Haji. Gini, pas datang ternyata asik orangnya guys. Apa COVID itu nggak ngaruh ke perusahaan Pak Haji nih? Nah, baik. So, Bloknya Podcast balik lagi sama gue Isman Zon di sini, dan kali ini gue ketemu lagi, dapat bintang tamu lagi yang waduh ini gokil banget. One of the success entrepreneur in this nation, especially in Karawang. Please welcome Bapak Haji Aep. Tepuk tangan dong teman-teman. Waduh, ini nih gemeteran gini nih Pak Haji. Waduh. Apalagi aku sampai kedinginan nih. Iya. Ketemu YouTuber yang luar biasa. Amin. Siapa tuh ini? Kang Isman kan gitu. Amin ya Allah. Ini suatu buat saya salah satu keberkahan lah. Saya bisa langsung bertemu langsung. Padahal dia hari ini lagi op. Oh tahu ya. Wah, ada bocoran. Iya, tadi aku lagi di rumah, tiba-tiba ada telepon kan, Pak Haji Aep mau ke studio. Oke, lanjut berangkat. Ya, jadi teman-teman memang kita ada jadwal off-nya juga per talent gitu Pak Haji. Ya harus dong, masa sih on terus, harus off lah. Istirahat gitu. Ini makasih banget Pak Haji mau datang menyempatkan waktunya ke studio kita yang sederhana ini. Waduh, bener-bener suatu kebanggaan, dan bener-bener kita happy banget semua, saya dan tim di sini. Iya. Oke, jadi di sini kita tuh mau ngobrol-ngobrol santai Pak Haji. Oh, boleh, Mangga. Boleh ya. Santai kan? Santai mau serius, 2 rius pun juga boleh. Wah, siap. Bener nih? Bener. Jarang kayak begini nih. Oke, siap. Oke. Jadi di podcast aku nih sebenarnya kan emang aku tuh nggak ngundang sembarangan orang Pak Haji. Karena memang berarti saya orang yang bukan sembarangan ya? Oh jelas. Luar biasa. Waduh, kenapa aku deg-degan ya? Jadi memang tujuan podcast aku ini kita pengen memotivasi terutama warga Karawang Pak Haji. Jadi kita banyak mengundang millennials yang berprestasi. Tujuannya untuk memberi inspirasi juga buat warga Karawang semuanya gitu. Jadi Pak Haji ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Pak Haji? Ya sibuk biasa sehari-hari, biasa di kantor. Ya, hari ini pun sama, sibuk dengan konstituen juga, ketemu masyarakat, sosialisasi, gitu kan. Karena memang aku update terus nih ke story dan Instagramnya Pak Haji. Iya. Terus ya dari pagi sampai malam ketemu orang, sana sini ketemu warga gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Tapi nggak capek Pak Haji? Ya capek. Iya pasti ya. Iya nggak mungkin nggak capek. Tapi tetap kita harus sehat, harus fit, harus semangat. Benar, tetap jaga kesehatan ya Pak Haji. Mantap. Nih aku mau nanya nih ke Pak Haji nih. Ini kan yang aku tahu dan pasti warga Karawang juga tahu, ini kan Pak Haji. Kang, aku nanya aja dulu. Apa tuh? Nih, gini. Aku yang ditanya. Gitu. Mantap dulu juga sebelum beliau nanya, mending aku tanya dulu. Oke, siap. Gitu. Apa nih? Sebetulnya ini juga saya pertama kali datang ke tempat podcast seperti ini. Podcast seperti ini, jadi emang alhamdulillah buat saya. Saya begitu tadi pertama masuk ini kayaknya melihatnya sih biasa-biasa saja. Iya, biasa-biasa aja. Tapi sudah kalau begitu masuk ke ruangan ini, luar biasa. Alhamdulillah. Benar. Ini sejak kapan? Ini coba, kita Kang Yusman ini. Aku dan tim ini bikin prepare-nya sebenarnya dari Oktober. Oh, kita Oktober 2019 kita mulai hunting tempat, kita mulai hunting alat-alat, dan mulai jalan Januari akhir. Gitu, mulai jalan Januari akhir gitu pelan-pelan. Dengan waktu yang cepat coba. Iya. Padahal waktu itu dari 2019 bulan Oktober ya. Iya. Nah, Oktober padahal cuma tinggal sisa 4 bulan karena kesananya Covid. Coba ini udah segede begini coba. Bener. Apalagi nanti tidak ada Covid ini. Iya, makanya kita pelan-pelan karena kemarin kan sempat ada Covid juga, sekarang juga masih kan udah new normal. Jadi kita lebih hati-hati lah Pak Haji gitu. Makanya tadi pas wajib. Kita juga mohon maaf tadi pas Pak Haji datang sama teman-teman kita kan sempat semprotin hand sanitizer segala macam untuk jaga satu sama lain Pak Haji. Gitu. Oke. Udah, saya cuma begitu aja. Oh iya, siap. Dilanjutkan. Sekarang aku yang nanya nih. Mari kita kembalikan kepada Iya dong, harus dong. Aku yang nanya nih sekarang nih. Ya tadi balik lagi ya.
ini kan yang aku tahu Pak Haji itu pengusaha di Karawang. Bisa dibilang pengusaha yang besar lah di Karawang gitu. Alhamdulillah. Warga Karawang juga pasti tahu gitu. Cuma kan kadang orang-orang itu kan ngelihatnya Pak Haji ya udah sukses aja. Ya. Mungkin kan pasti ada perjalanannya di awal nih Pak Haji. Ada berdarah-darahnya nih. Nah, aku pengen deh gitu Pak Haji bisa ngasih sharing awalnya Pak Haji gimana sih perjuangannya bisa sampai ke titik ini. Ya. Mungkin ada juga teman-teman yang pengen mulai usaha tapi kadang kan takut gagal atau gimana. Ya. Nah, mungkin Pak Haji bisa share supaya bisa sukses seperti Pak Haji. Ya. Gimana sih Pak? Jadi sebetulnya pada dasarnya tidak ada yang namanya semua itu dengan instan. Yes. Semua by proses. Nah, tapi salah satunya kalau saya sampaikan, ini makanya saya bilang mengajak bahwa di Karawang ini ya saya khususnya orang Karawang, makanya saya mengajak nih kebetulan saya diundang Kang Yusman sendiri, Ya. biar jadi sebuah ibaratnya memberikan sharing inspirasi gitu loh kan. Nah, jadi kalau kita ngelihat kita ini kan berada di wilayah mana. Ya. Nah dulu terus terang aja saya pertama kali itu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta, bahkan perusahaan pabrik. Jadi saya waktu dulu tidak langsung menjadi seorang seperti ini yang hari ini kan begitu. Yes. Nah saya pernah dulu bekerja di salah satu perusahaan, yaitu perusahaan yang ada di BIC, Bukit Indah City. Ini perjalanan saya kan, saya sampaikan. Nah tapi di sana itu saya justru belajar. Ya. Belajar ternyata menambah ilmu sehingga buat saya ini salah satu mungkin dulu saya pengen jadi pekerja, ternyata passion saya ini nggak di situ. Nah di situ akhirnya saya bekerja kurang lebih hampir 1,5 tahun lah. 1 tahun setengah. Itu tahun 2004 sampai 2005 sampai 2006-an lah, 2006 lebih, 2004 waktu itu. Nah setelah dari 2006 itu saya juga sama, ini mau kemana seperti apa gitu. Akhirnya saya sempat bekerja juga karena diajak temen. Nah sempat diajak temen, saya bekerja di salah satu perusahaan yang notabene bergerak di bagian pengiriman barang. Itu ekspedisi masuknya? Ekspedisi, tapi ekspedisinya minyak. Gitu. Tapi di sana karena memang waktu itu berangkat dari Kelari, tinggal saya waktu itu di Kelari, saya harus pergi karena kalau sana sampai di Jakarta itu minimal saya harus sampai jam 8. Berarti saya pas begitu sholat subuh, sarapan sedikit, sudah harus sampai sana. Bahkan pulangnya pun sama. Pulang kadang-kadang di sana jam 5, kadang-kadang nyampe rumah itu jam 9, jam 10. Ini yang perjalanan saya. Tapi waktu itu memang notabene dulu kan belum terlalu ini ya Kang ya, tol juga baru cuman 1. Betul. Nah, akhirnya saya bilang, waduh, capek banget ya. Tapi memang semua tidak ada yang namanya bekerja itu tidak capek. Iya, betul. Semua kalau misalkan dibilang, waduh, kerja ini capek, semua capek. Iya. Gitu loh. Ingin meraih kesuksesan harus capek dulu. Gak bisa langsung gini ya. Betul. Gitu kan modal sekarang juga sama kayak gitu kan. Ya insya Allah lah saya bilang. Nah, saya di tahun 2006 itu akhirnya saya mutus waktu itu kurang lebih hampir 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Nah, saya akhirnya memutuskan udahlah, saya berhenti. Nah akhirnya tapi istri saya tanya ini seperti apa, mau bagaimana? Ya namanya seorang istri kan hanya bisa support kan terhadap suami gitu kan, alhamdulillah. Nah istri saya bilang apa mau balik lagi ini? Ya kita lihat. Nah saya itu sebukti itu sebetulnya background saya ini bukan insinyur. Bukan kan, saya itu background saya itu ekonomi kan. Ya biasalah tukang hitung itu. Iya. Jadi kalau dulu paling belajar paling suntuk paling malas saya. Iya benar. Hitung aja. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang nih kan rasanya nih. Nah makanya saya bilang kita juga tidak boleh yang namanya mengabaikan pelajaran. Ini buat saya. Tapi waktu dulu makanya pengalaman kita sharing pengalaman. Iya nggak Kang ya? Betul dong. Nah akhirnya saya ketemu dengan teman Kang. Teman saya itu yang mempunyai gagasan, gimana nih katanya, saya punya teman saya mau ngebangun. Nah saya bilang ngebangun apa nih? Ada ngebangun dia satu tempat udah gitu butuh alat bangunan. Nah waktu itu saya sempat Kang terpikir apa yang harus pertama kita kerjakan. Ya udah kita masukin penawaran, terus udah gitu ngirim barangnya. Nah, kalau ngomong sih ceritanya sih mudah.
Iya. Mudah sekali. Iya. Itu biasalah kalau gitu. Oh, saya bilang gini. Ternyata waktu itu kan karena saya juga belum mempunyai kesekilan yang dalam hal bidang itu. Yes. Nah, kita bikinlah penawaran. Tapi penawaran pun waktu itu saya pun diketawain. Oh, oke. Tapi karena mungkin ada teman saya sehingga waktu itu ya udahlah nggak apa-apa katanya gitu kan. Nah, dari situ saya sempat bikin penawaran tuh. Penawaran waktu itu cuman hanya nyuplai pasir, nyuplai bata gitu loh. Nah, itu pengalaman saya di 2006. Nah, sehingga pas saya sudah menjalankan itu, akhirnya saya ngomong sama temen, waduh, ini lumayan juga ya. Nah, ternyata saya bilang, gimana nih kalau misalkan kita cari lagi order gitu. Nah, teman saya itu bilang, waduh, kalau untuk masuk cari order ini kan agak sedikit ya sulit sih enggak katanya. Tapi kan kita harus minimal punya perusahaan. Nah, akhirnya saya dulu tuh di 2006 tuh 2007 itu membuat CP baru Kang tuh. Nah, karena kebetulan perusahaan saya, anak saya itu Bintang, saya bikin CP Bintang. Oh iya, aku tahu. Berarti dari nama anak Pak Haji itu ya Bintangnya. Jadi kan siapa tahu biasa kalau namanya Bintang ini bagus, ternyata alhamdulillah. Bener. Sampai saat sekarang ini. Wow, berarti memang balik lagi nggak instan ya Pak Haji ya? Nggak ada. Pak Haji juga sempat ngalamin kerja di pabrik, ngalamin penolakan juga. Betul. Akhirnya sampai ke titik yang sekarang. Wadaw, mantap banget. Betul. Nah, terus saya ceritain lagi Kang. Oke. Di tahun 2006 itu saya membuat CP. Nah, sehingga saya alhamdulillah berkat dengan teman-teman saya pun merasa kok kayaknya ini ini kayaknya enak banget lah. Ini banget gitu loh. Buat saya ini ada tantangan karena kita pengen membangun, pengen ngebuat kan bukan hanya supply aja Kang. Nah, waktu itu saya sempat lah Kang diberikan pekerjaan suruh membuat tempat gitu loh. Nah, waktu itu tempatnya sih nggak gede, kurang lebih adalah membuat kantor, tapi kantor khusus kayak tempat loker di pabrik. Oh iya. Nah, saya buatin tuh Kang. Nah, begitu pas dibuat, wah, saya bilang ini ternyata bisa juga ya kita. Akhirnya pas saya ngeliat ini juga saya bisa ngajak orang-orang untuk bekerja. Oke. Nah, pada akhirnya, wah di sini. Nah, saya juga sama tuh dari situ cari teman yang kira-kira bisa menggambar. Gitu. Jadi bukan hanya saya sampaikan, bukan hanya seorang insinyur yang untuk bisa ngebangun. Seorang ekonomi pun bisa. Siap. Bagaimana kita kemauan. Betul. Leadership-nya kan begitu Kang. Emang kadang rezeki juga gak ada yang tahu sih ya. Wah iya, rezeki insya Allah. Penting tuh ikhtiarnya ya Pak. Wah betul. Struggle-nya sangat itu. Ke titik ini Pak Haji, mantap. Karena aku juga kemarin waktu main ke kantor Pak Haji, waduh mantap sekali ini kantornya. Diajak makan siang sama Pak Haji karena wah. Saya juga kan hari ini kan sama dikasih minum nih. Aus Kang, minum dulu. Oh iya, boleh dong, boleh. Ikutan ah. Oke, lanjut Pak Haji. Iya. Nih, tadi kan Pak Haji perjalanannya udah diceritain panjang nih. Iya. Terus kita tahu kan, kemarin kita sempat ada COVID. Iya. Tuh sampai COVID itu membuat satu-satunya virus yang trending di seluruh dunia, Pak Haji. Sangat ini. Itu sampai bener-bener kalau kata orang tuh merubah tatanan dunia. Wow. Kehidupan yang tidak normal. Betul. Jadi abnormal. Muncullah new normal. Iya. Nah, ini kan kemarin itu kan COVID itu bener-bener imbasnya tuh ngaruh banget, Pak Haji. Termasuk saya. Job MC batal semua. Makanya kan banyak juga teman-teman yang kena PHK, banyak juga kayak teman-teman wedding organizer, teman-teman event organizer itu banyak juga yang batal semua. Kemarin juga saya sempat ke tempatnya Kang Charlie Setiaben, ke rumahnya. Beliau tuh sampai 70 titik konser batal semua ya? Batal semuanya. Berarti kan bener-bener ini ngaruh. Cuman ini yang aku lihat nih, aku lihat update terus kan Pak Haji. Ini Pak Haji malah di saat COVID melakukan kegiatan sosial banyak banget. Ini gua nggak peres nih guys, memang banyak banget ini Pak Haji ngelakuin kegiatan sosial. Itu apa COVID itu nggak ngaruh ke perusahaan Pak Haji nih? Nah baik, sebetulnya sama juga semua. Sama. Jadi
pasca COVID ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat bawah, kelas bottom bukan. Ini pun sama, level-level tinggi pun semua sama. Saya pun sama bergerak hari ini, perusahaan saya itu di bidang infrastruktur kontraktor. Saya pun ada perusahaan saya juga yang bergerak di bidang properti. Perusahaan saya ada juga bergerak di bidang transportasi. Ternyata ini pun sama semua. Nah, cuman begitu pas saya melihat, ya saya menikmati saja. Suka dan tidak suka ini bukan hanya di Karawang saja, bukan hanya di Indonesia, semua negara lain, gitu Kang. Nah, pada dasarnya buat saya hari ini yang namanya COVID-19 ini tentunya ini bukan dirasakan oleh pengusaha atau misalkan dari kelas-kelas menengah, bukan. Ini hampir keseluruhan Kang. Nah, saya tadi yang mungkin Kang Yusman sampaikan nanya, kok Pak Haji di saat COVID ini kok bisa kita berbagi seperti itu? Ya memang alhamdulillah Kang. Saya ada beberapa kemarin itu, salah satunya baksos pertama itu saya berikan terhadap masyarakat yang memang notabene warga Karawang yang tidak mampu. Bahkan pertama saya menggulirkan kurang lebih sekitar ya lumayan lah Kang. Sampai 10.000 paket sembako. Dan Pak Haji pun turun langsung di situ. Dan saya turun karena saya juga melihat Kang. Terus aja saya bilang saya di kelas ibaratnya pengusaha yang kelas saya nggak terlalu tinggi, yang kelas biasa aja juga kerasa. Apalagi sekarang notabene ini masyarakat kecil. Iya, betul kan? Betul. Nah, sekarang masyarakat kecil yang biasanya mereka bekerja, sekarang mereka kerjanya sampai dihentikan. Ada beberapa yang mungkin belum PHK lah, dirumahkan. Gitu kan. Tapi yang mungkin pas di saat sekarang sudah mulai di PHK masyarakat kan begitu Kang. Betul. Nah, itu sama juga mungkin di kayak model tempat makan, restoran seperti apa. Ini pun sama Kang. Terus orang yang biasa dulu itu ada ojek online, bahkan ada mereka pun kan tidak bisa. Nah, dengan itu ya saya pun alhamdulillah kebetulan memang ada para relawan dan sahabat, saya melihat ke situ, coba saya bilang seperti apa langkahnya. Nah, cuman waktu pertama saya memberikan bantuan itu adalah saya membantu terhadap gugus depan Kan. Pertama yang saya berikan itu APD Kan. APD itu yang paling penting sih ya. Paling penting sekali karena ini adalah salah satu buat saya ini garda pertamanya. Betul. Gitu loh. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa memberikan terhadap para yang hari ini sebagai gugus di depan, sebagai dokter, sedangkan mereka ini kan membutuhkan hal seperti itu. Nah, alhamdulillah dari situ kami pun tetap bergerak ya melalui teman, melalui sahabat itu kan ya saya langsung turun ke masyarakat yaitu dengan membagikan sembako. Gitu. Saya sih kadang-kadang kemarin juga sama Kang. Bukan saya juga ini, saya terus terang saya mengajak terhadap teman. Betul. Teman-teman pengusaha yang di Karawang pun kemarin pun sama berbuat juga kok. Berbuat itu. Saya mengajak, contoh kayak kemarin ada teman-teman saya di komunitas seperti kayak komunitas hobi naik motor. Nah, kemarin pun sama, mereka pun sama berbagi. Nah, jadi kadang-kadang kan segala sesuatu ini ya mungkin perlu dikasih tahu, kadang-kadang ya perlu kita juga ngomong, penyampaian gitu kan. Ya saya dengan kesemampuan saya lakukan. Dan alhamdulillah saya pun ya punya rekan-rekan saya gitu kan. Dan bahkan ya kami pun ada tempat seperti kayak warung sedekah itu. Dan itu memang sudah jauh-jauh hari. Benar-benar. Sudah hampir 4 tahun yang lalu lah. Tapi alhamdulillah banyak para hari ini ya mungkin saya bilang orang-orang mampu di Karawang juga saya pikir banyak berbuat. Betul. Gitu. Ya, memang kalau lagi kondisi gini ya siapa lagi ya Pak Haji ya. Kita harus benar-benar saling bahu-membahu ya untuk hadapin semua ini gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya nih COVID segera hangout lah. segera musnah gitu. Ganggu aja. jadi kalau misalnya seperti COVID ini jadi Kang Yus sendiri katanya jadi habis nih kita nih katanya gitu ya. Tapi kalau ngelihat coba tetap aja badannya, lihat guys. Masih gede kok. Wadaw. Soalnya biar nggak kelihatan ini banget kena imbasnya gitu loh Pak Haji. Gendut-gendutin aja badan. Iya gitu. Jadi mudah-mudahan segera. Karena kan kemarin tuh aku sempat job MC banyak nih. Mau ini. Si COVID datang batal semuanya. Gokil. Ya mudah-mudahan semuanya segera membaik ya Pak Haji. Amin. Kita doakan ya walau bagaimanapun hari ini ya kita sebagai disebut hari ini kan disebut new normal.
Tapi tetap COVID ini masih ada. Bahkan ya hari ini pun bisa dilihat kemarin grafiknya dibilang kita sempat zero. Ya. Ternyata sekarang pun sudah ada lagi. Betul. Maka dari ini saya menyampaikan, menghimbau, mengajak gitu loh. Saya setiap turun ke masyarakat pun selalu saya bawa masker, Kang. Iya, betul. Selalu saya bawa masker. Saya turun ke masyarakat di satu titik atau misalkan saya lagi jalan, saya selalu kasih masker karena apa ya? Yang bisa menjaga kesehatan itu adalah diri kita. Iya. Gitu hari ini. Jadi ya mau tidak mau kita ini sekarang berada di samping kiri kanan kita atau depan belakang kita ini ya mungkin ada virus yang tidak terlihat. Ya, betul. Karena walau bagaimanapun ini kan vaksin ini belum ada. Ya. Jadi kita harus bisa menjaga diri gitu. Oke, wah ini benar-benar deh kita harus yang paling penting memang dari diri sendiri dulu ya Pak Haji ya. Oke. Tadi saya masuk ke sini aja kayak iya. Biar higienis. Iya, memang kita top. selalu kayak gitu Pak Haji karena kita nggak mau ambil resiko lah. Betul, itu hal kecil yang bisa memberi efek besar gitu. Betul. Kayak gitu. Oke, ini aku mau nanya sedikit yang boleh nggak nih Pak Haji aku nanya tentang politik dikit? Dikit ya. Boleh ya Pak Haji. Jadi ini kan mungkin juga pasti warga Karawang sudah tahu nih Pak Haji kan sekarang nih terjun ke dunia politik. Yeah. Ini yang aku kepo. Kenapa Pak Haji? Padahal kan kalau mungkin orang-orang berpikirnya udah jadi pengusaha sukses ngapain sih ikut politik gitu Pak Haji. Nah, apa yang memotivasi Pak Haji ikut untuk terjun di politik ini? Pasti ada istilahnya itikat baik Pak Haji. Yeah. Kenapa Pak Haji terjun politik? Yeah. Sebetulnya gini, awal mula tuh hari ini tuh saya sebetulnya bukan untuk hari ini juga. Iya. Di 2015 pun saya sempat diajak. Terus terang aja. Oke. 2015 saya sempat diajak, ada beberapa ya teman saya, bahkan partai juga mengajak. Cuman waktu itu saya merasa kayaknya belum. Oke. Belum siap. Nah, cuman pas di 2020 ini saya sampaikan hari ini saya tegaskan. Oke. Makanya kenapa saya bilang saya harus lepas dari zona nyaman. Zona nyaman itu ya tadi mungkin yang Kang Yusman sampaikan. Kenapa sih Pak Haji? Padahal hari ini kan Pak Haji ini sudah ya ibaratnya sudah ada di dalam komunitas pengusaha. Tapi ya memang betul saya bilang. Nah hari ini saya walau bagaimanapun saya harus melepaskan hal-hal itu kan. Yes. Contoh misalkan saya hari ini pun ada beberapa perusahaan yang memang harus saya lepas. Oke. Gitu loh. Karena saya ingin konsen terhadap Karawang. Salah satunya begini Kang, saya melihat bagaimana potensi yang di Kabupaten Karawang yang sangat begitu banyak. Kita ini punya SDA yang luar biasa, sumber daya alam kita luar biasa. Kita bayangkan Karawang ini kabupaten yang saya bilang yang sangat luar biasa. Yes. Kita punya saya bilang kita kawasan industri kan. Terbesar lagi Pak Haji. Gitu Kang. Kita keduanya kita mempunyai sawah yang berlimpah. Kita bahkan sampai ratusan ribu hektar. Kita ke sana pun ke pesisir pun sama kita mempunyai tambak. Tambak kita yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita juga melihat bahwa kita ini kan mempunyai nilai sejarah historis. Punten nih, saya bilang contoh. Ini kan tidak bisa dimiliki oleh kabupaten maupun kota lainnya. Yes. Contoh, kita mempunyai tempat rumahnya Bung Karno. Ya. Tugu Proklamasi di sana ada rumah Bung Karno. Nah, tanpa dengan rumah Bung Karno ini adalah nilai sejarah. Nah, dulu kalau saya waktu sekolah ini belajar PSBB. Tapi kalau hari ini kan jadi belajarnya kita PSBB. Ngebahasnya COVID. Dulu itu PSBB itu udah jelas. Bagaimana Bung Karno diculik dibawa ke Karawang ke Tugu Rengas Dengklok sehingga besoknya itu negara Indonesia ini merdeka. Nah ini bayangkan, terus kita mempunyai tempat destinasi wisata yang sangat luar biasa. Yes. Itu seperti kayak punten saya bilang, kita mempunyai Candi Jiwa. Yeah. Nah coba bayangkan, ini sedangkan Candi Jiwa ini menurut para ini ya punten ya, saya juga bergaul dengan teman-teman komunitas yang ibaratnya banyak lah seperti kayak pengusaha, terus kayak model ini. Mereka pun kan ya punten agamanya pun berbeda dengan saya. Nah kebetulan mereka menyampaikan, dia bilang bahwa saya ini lebih menjiwai kalau saya ini bersemedi, kalau misalkan saya ini untuk bersembayang ini, dia lebih pas itu di Candi Jiwa kan, dibanding ke Borobudur. Gitu, karena ini Candi Jiwa ini adalah candi yang paling tertua. Gitu. Nah maka dari itu saya bilang ini ternyata terlalu banyak lah hal kayak gitu. Dan kebetulan memang saya melihat
ya saya pun ada beberapa hari ini teman-teman partai sehingga mengajak. Makanya saya bilang ya udahlah, dengan niatan saya hari ini saya masuk ke dalam dunia politik gitu kan, politik praktis, saya bilang saya untuk meniatkan untuk mewakafkan diri kan. Mudah-mudahan saja saya bilang keberadaan saya itu bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karawang khususnya. Gitu Kang. Wow. Itulah Kang. Ini sampai harus melepas beberapa perusahaan ya Pak Haji untuk istiqomah di politik ini. Ya mau tidak mau. Menyerahkan diri ke warga Karawang. Betul. Wadah, mantap. Insya Allah gitu. Mantapnya, mantap. Totalitasnya, niat baiknya, mudah-mudahan dilancarkan Pak Haji. Amin. Nah, terus bicara politik. Ini di Karawang sudah pasti banyak pemilih milenial. Betul. Banyak banget milenials di Karawang. Betul. Dari segala macam bidang profesi. Ada YouTuber, ada pengusaha, macam-macam, ada karyawan gitu. Nah, cuma kan yang aku lihat nih Pak Haji, banyak milenials sekarang ini cenderung apatis, cuek, kurang empati ke dunia politik. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi di Karawang yang sesuai keinginan mereka, mereka menyalahkan pemerintah. Betul. Padahal mereka sendiri apatis terhadap politik. Ini pendapat Pak Haji gimana? Nah, hari ini kalau saya berpendapat, justru kalau saya kadang-kadang ketemu dengan masyarakat, saya pun tidak melihat bahwa ini di kalangan milenial saja. Saya menyampaikan. Punten saya bilang, hari ini kita tidak bisa yang namanya cuek-cuekan. Karena bagaimana kita ini harus bisa menentukan sikap politik. Yang bisa menentukan maju dan mundurnya suatu kota maupun daerah, kabupaten maupun ya tingkat nasional. Ya ini kita. Kita harus mau peduli. Gitu loh. Kalau misalkan tadi yang disampaikan Kang Yus, kita ya cuman kayaknya apatis, terus kita cuman ya cuek-cuek, justru salah. Nah, maka dari ini saya mengajak, saya selalu memberikan edukasi pemahaman. Saya bilang nih buat saudara-saudara saya yang mungkin hanya orang-orang milenial gitu kan. Justru kalianlah garda terdepan. Betul. Karena di tangan pemuda inilah bagaimana nanti Karawang ini akan maju. Kalau kita cinta terhadap Karawang, kalau cinta terhadap kabupaten kita, ya ayo gitu loh. Jadilah, saya bilang jangan misalkan kita cuek ini begini, jangan justru. Betul. Itu ini yang salah gitu loh. Karena apa? Yang bisa menentukan, nah tinggal kita bagaimana menentukan 5 tahun ke depan. Kita kira-kira harus siapa sih yang kita pilih? Apa yang bagaimana itu bagaimana ya seperti itu. Tapi jangan cuek-cuek, itu justru salah gitu loh. Bagaimana hari ini coba dilihat. Sekarang kalau kita lihat kecenderungan yang namanya anggota-anggota dewan pun ini pun banyak yang muda-muda. Cuman karena belum terekspos saja, gitu kan. Betul. Nah, maka dari ini ya kalian pun ya sama. Jadi jangan misalkan, waduh ini mah bukan dunia saya, itu mah dunia itu. Nah, itu justru salah. Gitu. Nah, kita tidak boleh. Kita harus bisa mengetahui dengan utuh dan jelas. Nah, jadi jangan sebelum kita tahu kita langsung menjudge, ini mah gini-gini, jangan dulu. Gitu loh. Justru di dalam situ tuh ada kebermanfaatan. Kayak saya model hari ini ya, mudah-mudahan saya bilang apa yang hari ini ya mungkin saya turun sosialisasi ke masyarakat, saya turun melihat bagaimana mungkin untuk wilayah timur, wilayah utara, wilayah selatan itu kan ternyata luar biasa di sana itu. Makanya saya bilang saya mempunyai cita-cita Kang satu gini. Kalaupun memang saya insya Allah ya ditakdirkan oleh seorang pencipta ya Allah, saya justru ingin membuat berbagai tempat Kang. Contoh, saya ingin membuat tempat disabilitas, rumah singgah disabilitas. Benar. Dan memang notabene hari ini kan tidak ada. Gitu kan rumah singgah. Nah, sedangkan mereka terus terang aja, mereka ini kan butuh tempat. Gitu loh. Nah, sekarang tempat mereka apa? Tidak ada. Nah, maka dari itu saya itu melihat dan ternyata orang-orang di pabel ini kan, ini mempunyai talenta yang luar biasa. Contoh kemarin saya datang ke ke Kecamatan Cikampek. Waktu itu saya memberikan ya sedikit bantuan karena memang di tengah Covid ini ya tadi yang saya bilang Kang. Selain saya ke masyarakat yang memang jompo, yang masyarakat yang memang memerlukan, saya pun menyentuh ke yang difabel Kang. Nah, ternyata di difabel sendiri Kang di sana mereka yang tadi Kang bilang kan sama yang biasanya mereka sering kemarin mencari mata pencariannya, misalkan dia lewat ngamen, dia ibaratnya kayak seperti ini. Hari ini kan mereka juga stuck. Nah, cuman ya sayang punten saya bilang sekali lagi saya menyampaikan ternyata mereka ini mempunyai talenta yang luar biasa.
Mereka pintar nyanyi Kang. Punten yang kemarin sampai yang tidak melihat aja dia pintar Kang. Saya nyanyi bareng sama mereka. Gitu loh. Cuman sayang saya bukan jadi bukan seorang artis. Jadi suaranya ya tapi ada lumayan lah buat ini tikus mah lumayan. Tikusnya pada konsep joget. Iya, bukan kamu joget. Nah, jadi saya melihat di sini itu ada nilai-nilainya Kang. Nilai-nilai kebaikan. Makanya saya bilang kalaupun memang saya nanti ini kan ya saya pun hari ini sambil belajar. Ternyata itu belajar saya melihat, saya bilang ini ternyata di kecamatan ini begini, kecamatan ini begini. Nah, di Pabel kita ini di 30 kecamatan ini banyak Kang. Kurang lebih hampir sekitar ya 3.000-an. Wow, banyak banget. Betul. Ada yang memang mereka bawaan dari lahir, ada yang memang karena mereka kecelakaan. Punten. Pas di saat dia umur 1 tahun sampai 25 tahun waktu itu dia sehat. Nah, begitu dia mau beraktivitas, dia mau kerja, ternyata di tengah perjalanan dia kecelakaan. Sehingga kakinya harus diamputasi. Nah, hari ini pun kita juga bersyukur kan. Tapi kita tidak pernah tahu nanti ke depan seperti apa kita. Kan begitu kan. Makanya kenapa saya bilang saya sangat miris lah ya buat hati saya kemarin di saat saya ketemu dengan saudara-saudara yang di Pabel itu, ternyata ya mereka itu banyak harapan. Walau bagaimanapun mereka ini ya sama lah seperti kayak kita, harus punya ruang kan begitu Kang. Ya minimal dia juga ya sama-sama mempunyai hak yang sama. Ya betul. Gitu. Ya siapa tahu nanti kita insya Allah ke depan bisa kita salurkan dengan kemampuan serta bakat-bakat dia. Nah terus yang kedua Kang, kemarin saya melihat ada seorang teman kebetulan memang dia kefokus ke ABK Kang. Bahkan saya sempat datangin tuh. Jadi ABK itu anak berkebutuhan khusus gitu kan. Nah jadi saya saat melihat di sana itu ada sekolah namanya Amanda. Nah, Amanda ini memang adanya di perumahan kalau nggak salah di Karaba Kang. Di Karaba. Itu di perumahan sekolah. Perumahan Kang. Bayangkan perumahan Karaba itu kan kita itu perumahan yang sudah lama Kang. Nah di Karaba ini tempatnya itu dari mulai rumah yang kecil sampai memang dia panjang ke depan. Kalau saya bilang kayaknya sangat sempit sekali. Tapi bagaimana saya terenyuh begitu pas saya melihat di sekolahan Amanda itu yang ABK itu sangat luar biasa Kang. Dan ternyata Kang Punten hari ini kita bilang waktu itu saya langsung ketemu dengan orang tua murid. Bahkan mereka itu mempunyai ibaratnya penyaluran talenta-talenta yang luar biasa. Contoh, mereka itu kemarin tuh membuat seperti kayak makanan-makanan. Itu diproduksi oleh mereka sendiri. Di packing, jadi dibelajarkan mereka cara belajar making seperti apa gitu loh. Nah ini kan betul-betul luar biasa. Tapi alhamdulillah mereka pas saya ngelihat di Amanda sendiri ada memang penyaluran tapi belum optimal. Ini belum optimal. Maka dari itu saya bilang ke depan ini buat saya ini salah satu juga ini menjadikan ini saya lah program saya ke depan. Saya itu ingin membuat ya sekolahan ini juga mereka ini butuh banget gitu loh. Butuh untuk mereka sekarang kalau misalkan mereka ke sekolahan yang umum seperti biasa pasti ada keminderan. Betul. Gitu kan. Betul lah mungkin. Tapi kan kita ini harus kasih ruang. Mereka perlu belajar. Gitu kan. Betul. Nah, saya kemarin makanya saya bilang saya apresiasi terhadap Umi itu ya terhadap bundanya yang mau bener kan? Yang kemarin tuh mau menyiapkan tempatnya, bahkan dia mau mengajarkan. Ini sangat luar biasa buat saya, terus terang aja. Nah itulah makanya dari itu Kang saya bilang kalau misalkan hari ini kira-kira apa sih kebermanfaatan dalam politik? Kalau kita ngelihat secara rasional ya, justru banyak manfaat di dalam politik. Tapi tinggal tergantung niat kita juga, hati kita juga seperti itu. Niatan kita ini sekarang mau apa sih? Itu aja Kang. Berarti memang politik itu bisa sebenarnya ya kalau kitanya itikatnya baik terus juga kita mempelajari dengan benar itu pengaruhnya besar ya. Besar sekali. Yakin saya mah betul. Karena yang bisa merubah itu ya dengan seperti ini. Kayak kemarin saya sih mungkin ya saya cuek juga kan gitu kan. Kadang ada teman saya juga udahlah cuek. Justru salah gitu. Karena ya itu tadi saya bilang yang menentukan kita ini kan nanti anggaplah mempunyai hajat besar. Hajat besar Karawang ini kan minimal ini kan sekarang ini mau ada 2 Kang.
Satu, pemilihan kepala daerah. Betul. Di 2020. Yang kedua, sebentar lagi di 2021 akan ada kepala desa. Oh iya. Contoh hal terkecil aja di tengah masyarakat. Kita yang biasa ada pasti di desa-desa kan, atau di desa maupun kelurahan. Iya. Nah, kalau misalkan mungkin kelurahan sih langsung ditunjuk oleh pemerintah daerah. Iya. Tapi kalau kepala desa ini kan beda. Coba kalau akan sekarang menunjuk kepala desa yang salah, satu pemimpin, terus bagaimana? Ya sudah, tunggu aja nanti. Iya. Begitu aja kan begitu. Nah makanya hari ini juga sama. Saya harus ketemu dengan siapa? Alhamdulillah saya diundang, nah sehingga memberikan inspirasi buat saya kan. Iya dong. Gitu. Pastilah, karena aku juga suka mikir gitu. Ini kok millennials cenderungnya apatis gitu. Yeah. Sebenarnya kenapa sih gitu? Yeah. Apa memang kurangnya sosialisasi tentang politik secara utuh? Karena kan kita nih millennials ini paling cuma ngeliat di TV kayak gitu-gitu kan, yang ada selek-selek yang gitu-gitu. Akhirnya mungkin itu yang menyebabkan banyak millennials jadi apatis mungkin. Jenuh itu ya. Betul. Padahal di balik semua itu kan, kalau kita benar-benar mendalami dengan lebih baik, ada something yang membuat itu tuh bisa mempengaruhi semuanya gitu ya, Pak Haji. Sangat. Wow. Insya Allah ini dalam bidang semua, karena di dalam politik ini yang menentukan semua rodanya, perputarannya, sehingga ya kota ini akan bisa baik atau terpimpin dengan orang yang kira-kira seperti apa ya kita lah yang bisa menentukan. Ya betul banget. Gitu. Jadi satu suara nanti 2020 2021 itu benar-benar sangat mempengaruhi ya. Betul. Jadi jangan dianggap cuman satu aja ya. Ini yang salah. Nggak boleh kan. Yo teman-teman ya, jangan lupa nih 2020 2021. Berarti 2020 tuh akhir ya nanti ya. Iya, Desember. Jadi ya kalau mudah-mudahan nanti tuh kedepannya bisa melihatlah kira-kira orang yang siapa yang punya gagasan, orang yang mau turun terhadap masyarakat, yang sayang masyarakat. Tapi ya kita pun hari ini mendoakan, mudah-mudahan dengan pemilunya di Karawang ini, karena ini bukan Karawang saja, ada beberapa kabupaten serentak kan, serentak kan ya, seperti kayak di Cianjur, kayak Bandung Barat itu kan. Nah ini mudah-mudahan Karawang ini nanti kalaupun memang ajang pemilu ini, mudah-mudahan Karawang damai sejahtera, karena ini akan lihatlah putra-putri terbaik yang mungkin seorang pemimpin yang di Kabupaten Karawang. Siap. Gitu. Aku juga berharap sih Pak Haji, mudah-mudahan ke depan Karawang bisa punya taman-taman hijau yang lebih banyak. Harus. Buat tempat syuting. Iya. Selain dari tempat syuting ya memang sekarang buat kumpul keluarga gitu. Iya dong. Notabene kan kita ini perlu lah. Apalagi itu yang tadi yang mungkin anak-anak milenial, tempat panggung, tempat kita nongkrong. Kita butuh ruang-ruang kreatif Pak Haji. Harus. Bener-bener. Aku bener-bener berharap itu ada di Karawang. Ada ya. Gitu. Insya Allah. Buat saya sih kayaknya tidak susah. Iya. Terekam di sini. Iya. Mudah-mudahan ya Allah, karena banyak di Karawang ini orang-orang kreatif Pak Haji. Cuman kita kadang terhalang dengan spot-spot yang sedikit. Betul. Gitu. Tempat-tempat syuting yang dikit, terus ruang-ruang buat kita berkreatif, ruang-ruang kita untuk diskusi gitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada banyak tempat-tempat yang seperti itu Pak Haji. Betul. Gitu. Betul. Insya Allah. Kalau saya sih yakin hal-hal yang seperti ini kan ini hari ini juga kan terlihat lah bagaimana Karawang ini sebagai orang ibaratnya penopang Jakarta gitu kan. Sekarang lihatlah anak-anak sekarang itu udah luar biasa, cuman ya memang tinggal kita bagaimana memberikan penjelasan, edukasi, tinggal memoles-moles. Jadi banyak yang kreatif yang tadi akan sampaikan. Betul. Sekarang coba kita bayangkan, kita punya YouTuber yang terkenal, ya inilah. Aduh, gitu kan? Saya terbang dulu ya. Terus ada juga teman saya juga yang YouTuber juga. Iya, waktu itu saya punya acara gitu kan. Nah, dia waktu itu tuh coachnya gitu kan. Ada. Gitu. Nah, terus kita lihat tuh hari ini bagaimana kita punya banyak selegram. Yes, gitu kan? Betul. Nah, nanti yang hal-hal yang kayak gini, nah justru lah ini kita harus, yang namanya panggung ini tuh harus kita memang kasih tempat, kasih ruang. Betul, setuju. Gitu loh. Buat saya justru ini UMKM itu bisa ditingkatkan itu dengan sahabat-sahabat ini. Betul banget. Tanpa kita ada kerjasama dengan mereka ya sulit. Contoh misalkan kita ini ada produk nih satu nih, tolong dong gitu loh. Nah ini kan hal seperti itu. Nah jadi insya Allah nih, nanti ke depan saya bilang tadi Kang Yus harus ada tempat. Pasti kita kasih tempat. Amin. Gitu. Itu request secara langsung tuh.
Mudah-mudahan ya. Iya, karena balik lagi di Karawang ini banyak milenial hebat. Betul. Yang terjun entah di dunia industri kreatif, di dunia pengusaha. Yeah. Mereka pasti butuh tempat-tempat untuk discuss, untuk saling berbagi itu, Betul. Pak Haji. Wow, ini makasih banget ya Pak Haji. Oh iya, sama-sama. Udah mau sharing-sharing sama saya. Saya juga minta maaf kemarin. Wah, nggak apa-apa Pak Haji. Aku sangat mengerti. Aduh. Kita dan tim pada saat kita meeting sama-sama untuk pas nanti Pak Haji Aep rencana mau datang hari ini kata aku ya. Cuman kita harus mengerti dulu nih, Pak Haji pasti sibuk. Jadi kita tolong mengerti saat nanti tiba-tiba hamin berapa atau sepersekian menit Pak Haji membatalkan, jangan ada yang baper. Karena memang itu pasti kita alami gitu. Untuk yang kita undang ke sini pasti banyak kesibukan, terutama Pak Haji Aep gitu. Tapi yang jelas gini Kang. Yes. Saya bukan disengaja. Yes, gitu. saya mengerti. Makanya saya juga kan hari ini langsung saya datang. Betul. Tapi ya itulah saya bilang, seorang Yusman yang luar biasa. Walaupun lagi dia coba dia hadir coba. Alhamdulillah kan buat saya. Makanya saya sih mendoakan mudah-mudahan beliau juga sukses. Amin amin ya Allah. Saya sampaikan juga sebelum kita ngobrol waktu itu beliau datang ke kantor saya menanyakan. Ya, saya bilang begitulah. Tidak ada segala sesuatu itu dengan instan. Semua kita yang harus kita raih itu ya dengan harus keringat kita sendiri, dengan capek sendiri. Tapi ya insya Allah apapun yang kita jalankan harus dengan passion kita. Yes. Kita harus yakin bahwa ini dunia saya, ini merasa senang dengan saya. Nah, terlepas dari itu ya niatan itu. Iya. Kemarin tuh waktu aku main ke kantornya Pak Haji, aku tuh udah deg-degan. Aduh, di pikiran aku nih udah pasti aduh iya Pak Haji. Gitu, pas datang ternyata asing orangnya guys. Gitu, enak kita ngobrolnya tuh santai. Jadi ya kayak begini pas podcast itu deg-degannya hilang gitu, apa jadi lebih enak ngobrolnya. Malah sekarang nih saya ini dingin karena AC. Iya, karena aku sempat aduh ini aku takut salah ngomong atau gimana kan, karena kan ya aku tahu Pak Haji Aep tokoh di Karawang gitu. Aku takut salah ngomong, takut salah etika atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah asik banget orangnya guys. Asik banget dan ya terbukti kemarin Pak Haji sempat nggak bisa datang ke sini. Sekarang Pak Haji Aep yang ngubungin saya, teman-teman. Wadaw, siapa Yusman? Tahu-tahu Pak Haji datang ke sini, alhamdulillah. Ini aku seneng banget Pak Haji. Terus ya, terakhir Pak Haji, gimana perasaannya bisa ke tempat kita ini? Wah, ini. Makanya tadi yang saya sampaikan ya, tadi saya melihat itu kayaknya biasa saja. Nah, makanya saya bilang memandang orang itu sama. Tidak bisa kita melihat itu hanya dari luar. Gitu loh. Kita ini tidak boleh juga menjudge tiba-tiba harus seperti ini. Nah, ini pun sama. Saya tadi sih punten ya. Saya bilang di mana ya, di perumahan, di belakang, ternyata ini mana ya studio. Begitu pas saya tadi habis sholat melihat ini luar biasa tempatnya kan? Tersembunyi. Iya, makanya saya bilang sampai tadi juga ada teman saya bikin dong Pak Haji. Oh iya. Tapi bikinnya jangan cepet-cepet ya Pak Haji. Oh jangan lah. Takutnya ini ntar kegeser. Iya. Bukan, maksudnya bikin barang bakal. Nah, itu bukan. Bener. Insya Allah. Justru yang hal-hal yang kayak ginilah yang saya suka. Kan saya juga kan sama siapa tahu kan nanti dengan seperti ini kita pun ada banyak berbagai masukan dari teman-teman milenial, tapi yang jelas kita ini tidak ada gap, tidak apa-apa. Siap. Betul. Wow. Pokoknya saya doain semoga ya Kang Yusman sehat selalu. Amin. Dan saya yakin beliau ini orang pekerja keras. Amin. Jadi jangan melihat misalkan gini-gini, janganlah. Nah itulah saya bilang kita tidak bisa menilai segala sesuatu itu hanya di luar dengan sepintas mata kita. Tidak boleh gitu. Waduh, makasih banget. Doa yang sama dari kami tim dari Blok E buat Pak Haji. Semoga Pak Haji sehat selalu. Amin. Dilancarkan segala kegiatannya, dilancarkan urusannya, dan mudah-mudahan apa yang Pak Haji cita-citakan segera terwujud. Amin. Demi Karawang yang lebih baik. Siap. So, hari ini itu aja Pak Haji. Sekali lagi makasih banyak udah datang di studio kita. Udah ngobrol banyak. Sangat luar biasa. Teman-teman jangan lupa nonton. Ini mungkin lusa sudah upload gitu. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi buat warga Karawang, terutama motivasi juga supaya kita bisa menjadi sukses, bahkan lebih baik dari Pak Haji Aep. Saya doain amin. Oke, that's all for today guys. Yusman Zone signing out. Pak Haji Aep, Blok E Podcast. Bye-bye.